1A peserta Latsar Kementerian Kesehatan golongan 3 angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan interview mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah yang Anda ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan mengapa wawasan kebangsaan itu penting untuk diketahui? Kebangsaan adalah timbul rasa dan menjiwai untuk membangun bangsa demi persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan menurut saya adalah pengetahuan atau konsep yang berisi pedoman bagaimana seseorang warga negara dapat berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan identitas Indonesia. Kemudian, pentingnya kita mengetahui tentang wawasan kebangsaan adalah seperti yang kita lihat pada status quo, Indonesia adalah negara yang penuh dengan perbedaan. Dengan rasa wawasan kebangsaan ini, kita bisa menanamkan jiwa patriotisme dan juga jiwa-jiwa nasionalisme di dalam diri kita sehingga kita dapat menerima segala macam bentuk perbedaan dan juga persamaan yang ada di negara Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memahami kecintaan kita kepada negara ini sehingga kita memiliki kemauan untuk mengembangkan negara ini mulai dari hal-hal yang sekecil-kecil apapun sehingga semua masyarakat mempunyai kontribusi yang dari yang kecil sampai yang besar untuk kepentingan bangsa ini sehingga bangsa ini bisa bersaing dimanapun dan lama-kelamaan dia akan menjadi suatu bangsa yang lebih besar. Kebangsaan merupakan sebuah konsepsi cara berpikir di mana seseorang menyadari dirinya adalah seorang warga dan siap untuk melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pribadi merasa wawasan kebangsaan ini penting dimiliki oleh setiap orang agar dia tahu tujuannya menjadi seorang warga itu untuk apa. Siapakah pahlawan yang Anda jadikan sebagai suri teladan dan mengapa? Yaitu Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Kedua-duanya itu merupakan kiai haji yang di samping memahami agama juga mereka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Hasyim Asy'ari sampai mendirikan organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama di Indonesia yang dijadikan banyak panutan atau acuan untuk Islam. Sedangkan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah dan juga ini berkaitan dengan bagaimana pengamalan agama di Indonesia, terutama lebih banyak mengutamakan bagaimana peningkatan pengetahuan, pemahaman agama sehingga mendirikan banyak organisasi-organisasi pendidikan sehingga itu akan menyebabkan kemajuan Indonesia. Salah satunya adalah Ibu kita Kartini karena beliau adalah wanita, saya adalah wanita. Dengan beliau menjadikan diri bahwa wanita mampu bersaing dengan pria, kami sebagai wanita di generasi saat ini menjadi lebih percaya diri bahwa di masa lalu ada wanita-wanita seperti Ibu Kartini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian memperjuangkan kepentingan wanita pada khususnya. Selanjutnya saya juga kagum pada Jenderal Sudirman karena beliau walaupun dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan keterbatasan, beliau berjuang walaupun melakukan gerilya di hutan, tetapi beliau mempunyai kontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Pahlawan Indonesia yang saya jadikan teladan adalah Ismail Marzuki, di mana beliau menggunakan seni untuk membela bangsanya dan mengurangi untuk mendengar lagu-lagu barat dan memulai untuk menciptakan lagu bahasa Indonesia. Pangeran Diponegoro, beliau memimpin perang yang sangat tangguh untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan terhadap warga Indonesia. Adalah Sultan Babulah atau Sultan dari Kesultanan Ternate. Kita melihat sejarah bahwa Sultan Babulah berhasil mengusir Portugis yang merampas hak-hak dari
warga di Ternate atau warga di Kesultanan Ternate. Kemudian Sultan Babulah ini berhasil mengusir para penjajah itu pergi dari tanah Ternate. Mengapa saya menjadikan Sultan Babulah sebagai suri tauladan saya? Karena keberaniannya untuk mengambil keputusan dan melawan penjajah serta bangkit dari keterpurukan dan juga tertindas pada zaman itu, membuat kita menjadi semangat dan juga bisa ikut andil dalam membela negara kita. Seperti pada zaman sekarang ini misalnya banyak sekali hoax dan juga radikalisme yang masuk ke Indonesia untuk memecah belah Indonesia. Di era digitalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kira-kira apa saja ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia? Digitalisasi dan perkembangan teknologi saat ini menurut saya salah satu hambatan untuk bangsa Indonesia adalah bagaimana seseorang bersikap di dalam sosial media. Banyak masyarakat kita saat dewasa ini tidak dapat menggunakan sosial media dengan baik, tidak dapat memfilter berita-berita yang ada di sosial media dengan baik, sehingga dapat menjadi bumerang dan dapat merusak pola pikir bangsa. Teknologi dan digitalisasi terutama itu akan menyebabkan banyak perubahan budaya, di mana ya yang dulunya itu kita saling sapa, saling cerita, saling curhat langsung secara lisan. Dengan adanya digitalisasi ini ya kita bisa melihat bagaimana orang duduk bersama, adanya HP duduk bersama tapi tidak saling berkomunikasi. Kenapa? Karena masing-masing memegang HP-nya, masing-masing melihat HP-nya, kemudian tidak memperhatikan apa yang ada di dekatnya. Salah satu contohnya adalah masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Karena era digitalisasi ini, semua orang menggunakan smartphone dan juga dapat mengakses informasi dengan sangat leluasa. Ini memungkinkan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia akan semakin mudah di zaman sekarang ini. Budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia akan membuat para generasi muda lebih condong kepada budaya dari luar daripada mempertahankan budaya Indonesia, sehingga eksistensi daripada pengamalan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia ini semakin berkurang dari zaman ke zaman. Era Industri 4.0 ditandai dengan kecerdasan buatan atau sering kita sebut dengan artificial intelligence. Artinya, eksistensi manusia itu sedang disaingi oleh keberadaan mesin. Tapi tidak perlu takut. Saya mengingat di zaman saya sekolah SD sampai SMA, saya berebutan ranking 1 dengan teman-teman saya. Teman-teman saya adalah manusia. Tapi kini, ketika ingin melakukan diagnosis yang tepat dan akurat, saya berlomba dengan alat laboratorium yang dikendalikan dengan manusia. Artinya, tidak perlu takut bahwa kita, seorang manusia, akan diambil alih fungsinya oleh mesin, sebab yang membuat mesin itu adalah manusia juga, di mana inti dari pusat pikiran manusia dituangkan ke dalam mesin. Selama kita terus mau memperbaiki diri, merendahkan hati untuk belajar, pasti kita selalu bisa mendapatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru. Seperti itu. Sebagai warga negara Indonesia, aksi bela negara apa saja yang menurut Anda bisa dilakukan untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada di Indonesia? Karena saya pelajar, salah satu contoh bela negara adalah dengan saya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dalam mengatur kegiatan lain di luar tugas saya sebagai pelajar. Yang dapat saya lakukan sebagai seorang warga negara Indonesia untuk melawan hambatan-hambatan yang tadi adalah misalnya seperti kita menggunakan batik ketika kita ada acara-acara yang penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia sebagai ikon daripada budaya Indonesia. Kemudian kita juga menyukai lagu-lagu daerah. Hati-hati bangsa Indonesia, kalau kita tidak mampu bersaing, maka produk-produk yang bagus dari luar negeri akan dibeli secara mudah oleh rakyat Indonesia. Intinya kita harus lebih bisa bersaing dengan memperbaiki produk yang ada di kita, sehingga walaupun secara online pasarnya, tetapi orang Indonesia membeli produk Indonesia.
adalah mengerjakan tugas saya dengan baik. Contohnya di zaman pandemi COVID, kami di kantor bekerja dengan baik dalam memeriksa sampel, dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana kami membela negara dari ancaman penyakit pandemi COVID. Yang terakhir, apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia demi menjaga keutuhan NKRI? Jangan saling menyalahkan. Setiap orang itu pasti bikin salah. Tetapi setiap ada masalah, bukan untuk diumbar-umbar, bukan untuk perpanjang, tapi dicari solusinya dan diselesaikan detik itu juga. Dengan begitu, akan timbul sebuah kekompakan, dan dari kekompakan kita bisa saling merangkul untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, keutuhan NKRI mari kita jaga dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Jangan mudah terprovokasi antara isu sara, agama, isu budaya, kemudian isu ekonomi. Provokasi bisa datang dari kita sendiri, bisa datang dari luar. Itu semua dalam rangka memecah belah rakyat Indonesia. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi, karena provokasi akan menimbulkan kekacauan, keributan, sehingga dampaknya negara ini tidak aman, perekonomian juga secara tidak langsung akan terganggu, sehingga rakyat Indonesia tidak akan berkembang, tapi berada statis pada level yang tidak bagus. Pesan saya sebagai anak muda, pentingnya kita menjaga keutuhan NKRI adalah dengan cara memperbanyak pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan dan jiwa-jiwa nasionalisme, sehingga kita dapat menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lebih banyak menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau misalnya kita menerapkannya di sekolah ataupun mungkin di tempat kuliah. Hal-hal kecil seperti itu akan sangat dapat berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun di kehidupan bermasyarakat. Dari wawancara dan interview wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilakukan antar lintas generasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya setiap lapis generasi untuk mengetahui tentang wawasan kebangsaan demi pelaksanaan aksi bela negara. Dengan berbagai jenis background, golongan, dan generasi tentunya memiliki figur panutan dan sudut pandang yang berbeda mengenai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Maka, perwujudan bela negara pasti akan berbeda di setiap lintas generasi, namun akan tetap saling berkontribusi bagi keutuhan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Sekian interview mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara dari kami. Kami ucapkan terima kasih.